Dua kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan saling baku hantam. Lantaran salah satu kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan tidak dapat melengkapi administrasi dalam penyuratan, kemudian dinilai cacat oleh pengurus pusat Partai Demokrat dan dilarang masuk. Musyawarah serentak seluruh DPC Partai Demokrat Sumatera Utara dihadiri 4 daerah di Sumatera Utara, yakni Sibolga, Pakpak Barat, Tanjung Balai, Kota Medan, dan Asahan. Biasa dalam organisasi terjadi dinamika yang seperti tadi kawan-kawan tadi saksikan bersama. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dan pihak dari DPC Kota Medan, salah satu pendukung kandidat calon. Kami tetap menegakkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat. Panitia juga saya arahkan untuk mengikuti aturan yang berlaku, ADART, PO, dan lain sebagainya. Dan kami mengharapkan dan menggaransi juga Muscap ini berlangsung dengan kondusif dan aman. Saat ini musyawarah serentak seluruh DPC Partai Demokrat Sumatera masih berlangsung dengan suasana panas. Polisi kemudian diturunkan untuk mengawal musyawarah cabang Partai Demokrat untuk mencegah kericuan yang bisa saja terjadi lagi. Pemirsa, 22 rumah rusak diterjang banjir bandang di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tanggul darurat Sungai Sat kembali jebol. Banjir bandang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai 50 hingga 130 cm. Selain merendam jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Banjir terjadi Kamis dini hari ini akibat tanggul darurat Sungai Sat jebol. Kondisi terparah dialami warga desa Tanjung Rejo dan Bulu Manis. 22 rumah rusak berat tersapu banjir hingga tidak bisa lagi dihuni. Kendaraan warga pun rusak akibat terendam dan tertimbun sampah banjir. Dan debit air naik ke rumah yang tertinggi 30 cm lah. Itu masuk rumah Pak ya? Kalau di jalan Pak? Kalau di jalan ya ada 50 setengah meteran lah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerjunkan petugas BPBD, relawan hingga PUPR. Mereka sekarang sudah ada di lapangan, PUPR udah turun, BBWS saya minta turun, hari ini kami koordinasi, Pak Bupati, BPBD juga sudah respon, PM udah turun juga di sana, maka yang penting tolong orangnya, tapi segera yang jebol diperbaiki. Para korban banjir yang rumahnya rusak berat kini ditampung di Balai Desa. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, Prasetyantoro, Anyus melaporkan. Pemirsa, cabai kering menjadi alternatif pilihan pembeli di tengah harga cabai yang masih tinggi. Bahkan omset penjualan cabai kering melonjak hingga 2 kali lipat. Pembeli di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa membeli cabai kering karena harga cabai yang masih tinggi. Cabai rawit merah kini masih di harga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau di harga Rp100.000 per kilogram. Mayoritas pembeli yang memilih cabai kering adalah pedagang makanan. Salah satunya adalah Rika yang merupakan pedagang mie ayam. Sudah sepekan terakhir dirinya membeli cabai kering seharga Rp12.000 per kantong untuk membuat sambal. Karena cabai rawitnya mahal. Terus rencananya cabai buat apa sih ini? Cabai kering ini? Buat jualan mie ayam, sambal. Itu pengennya gimana Teh? Pengennya juga harga cabainya diturunin biar semuanya bisa beli. Berburu cabai kering juga terjadi di Pasar Panjunan, Kota Bandung, Jawa Barat. Pedagang menjual cabai rawit kering seharga Rp9.000 per ons. Harga yang terjangkau dan rasa pedas yang sama dengan cabai rawit membuat cabai kering menjadi alternatif pilihan di tengah harga cabai yang masih tinggi. Ini banyak warga yang beli ini, Kang? Ya. Kenapa, banyak. Kang? Alasannya kenapa? Ya, kalau di ini kan lebih murah kan. Ini kan 1 on bandingannya 3 kali lipat.
Karena kan yang basah lagi mahal kan? Lagi mahal. Iya. Jadi warga mulai beralih ke sini gitu? Beralih ke sini karena lebih murah. Lebih murah? Iya. Nah sehari bisa? Yang gini habis 2 bal jadi 10 kilo. Omset penjualan cabai rawit kering pun meningkat 2 kali lipat. Jika biasanya pedagang bisa menjual sebanyak 5 kg, kini melonjak hingga 10 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harga cabai yang tinggi masih dikeluhkan oleh masyarakat. Apakah harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati dan juga Pasar Panakukang sudah mengalami penurunan? Kita akan simak laporan langsung dari rekan kami, ada Lika Apriliani dan Nana Jamal. Kita ke Pasar Induk Kramat Jati terlebih dahulu bersama dengan Lika. Lika, bagaimana harga cabai di sana saat ini? Ya, Deta, Wilson dan juga pemirsa, untuk harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur ini sudah mengalami penurunan, di mana harga pada cabai rawit merah yang sempat menyentuh di angka Rp100.000 kini sudah di angka Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai merah keriting berada di harga Rp60.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp80.000 per kilogramnya. Seiring dengan penurunan harga cabai ini, adanya kenaikan omset penjualan di mana pedagang menyampaikan bahwa ada sekitar peningkatan sebesar 10%, dan juga pedagang menyampaikan bahwa cabai yang ada di sini mereka membelinya atau mengambilnya di Temanggung, Jawa Tengah dengan modal sebesar 50 sampai dengan Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan dari sisi pembeli ini, meskipun harga sudah mulai turun, namun pembeli menyatakan bahwa masih tingginya harga dikarenakan normalnya harga cabai ini berada di kisaran Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya tergantung pada jenis cabai. Faktor cuaca masih menjadi penyebab utama dari kenaikan harga cabai, di mana intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan tanaman rentan terkena virus dan juga jamur yang berakibat petani gagal panen. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga harga pasar di Makassar, sudah tergabung dengan rekan kami Nana Jamal di Pasar Panakukang. Nana, silakan dengan laporan Anda. Iya, Lika, terima kasih banyak. Saat ini dari Pasar Panakukang, memang setelah kami mengunjungi beberapa pasar, ini ternyata terdapat perbedaan harga di beberapa pasar. Nah, ini juga membuat masyarakat ini mengeluh jika harus menuju ke tempat lainnya untuk mendapatkan harga murah, sehingga tentunya mereka mendatangi pasar-pasar terdekat dari rumah mereka. Dan saat ini di Pasar Panakukang ternyata sehari pasca Lebaran ini harganya melonjak tinggi sampai dengan Rp120.000 per kilonya untuk cabai segar, dan ini juga yang membuat pedagang mengeluh karena sempat mengalami kekurangan pembeli ya, dan juga kekurangan stok. Dan untuk mengetahuinya bagaimana pasca Lebaran kali ini, saat ini kita sudah berada bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Panakukang, ada Mbak Eda di sini. Selamat siang Mbak Eda. Mbak Eda, boleh diceritakan harga panganan ataupun juga komoditas apa saja nih Mbak Eda yang kemudian mengalami kenaikan harga? Ya, siang. Jadi kalau untuk sekarang harga barang itu sangat tinggi ya. Dari harga sebelumnya itu 60.000, misalkan cabai itu harga sebelumnya 60.000, dia sampai 120.000. Cuman kalau sekarang harga cabai itu agak turun tapi belum stabil. Jadi turunnya sekitar 4 sampai 50.000. Jadi harga sekarang itu harganya sekitar 60.000-an. Nah, ini kalau untuk pembelinya sendiri bagaimana nih? Pembelinya, namanya pembeli kan pasti ada kebutuhan ya, jadi tetap berbelanja. Mereka tetap berbelanja, cuman tidak sebanyak seperti biasanya yang tadinya customernya, pembelinya berbelanja cuman 1 kilo, sekarang cuman setengah kilo. Oke, baik. Dan dengan harga seperti ini tentunya ada trik-trik yang dilakukan khusus oleh para pedagang agar tetap menarik minat dari pembeli. Demikian Wilson dan Desta. Baik, terima kasih Nana Jamal dan Lika Apriliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki informasi dari aksi heroik emak-emak yang menarik bus terjebak lumpur. Ini viral di media sosial. Tetap bersama kami di iNews Siang.